Kami memahami banyaknya permasalahan di sekitar kita, kelaparan, kemiskinan, perihal ekonomi, bencana alam. Sekolah alam ingin hadir ke masalah-masalah tersebut sebagai solusi. Jadi Salam Aid menjadi solusi, harapannya bisa menjadi solusi akan masalah-masalah tersebut. Salam Aid memang lahir dari niat itu, niat untuk memasuki tahapan kedua, dan sehingga lahir dari rahimnya jaringan Sekolah Alam Nusantara. Harapannya nanti di setiap sekolah alam itu akan ada Salam Aid di dalamnya. Ya. Beberapa teman-teman sudah mentransformasi ke arah sana. Teleponnya. Ya, Assalamualaikum. Oh, panggilan. Iya. Siap. Dari Tarikolot bawa ibu hamil ya. Pasien bisa duduk nggak ya? Atau berbaring? Oh, berbaring. Ya. Ibu hamil ya? Saya siapkan timnya dulu ya, tim drivernya. Ya. Siap. Ya. Ya, terima kasih. Mari. Pak, ya. Ini ada panggilan ambulan dari Tarikolot ke Puskesmas Bogor Utara. Oke. Ya, ibu-ibu hamil ya. Saya oke kirim ya. Oke, siap. Berangkat. Awalnya nggak ada ketertarikan di dunia kemanusiaan ini. Cuman waktu SMP kebetulan lagi magang. Tapi magangnya bukan di Salam Aid. Magangnya di salah satu guru di sekolah alam di bidang outbound. Nah, kebetulan minggu pertama magang kebetulan ada gempa Lombok. Nah, saya ditawarin mau ikut apa di Bogor. Ya udah, saya ikut aja. Soalnya kan emang maestronya guru itu. Jadi saya ikut ke Lombok. Awalnya cuma seminggu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen nambah. Nah, muncullah ketertarikan di situ. Ketertarikan di dunia kemanusiaan. Pengalaman menarik ada waktu saya membawa pasien dari Kampung Melayu Tanah Baru yang di bawah Nusa Indah ke Rumah Sakit Paru Cisarua yang sebelah Taman Safari. Nah, posisi jalan itu tutup untuk bagian ke atas ke arah puncak. Sedangkan saya harus nyampe ke rumah sakit. Kondisi pasiennya udah nggak sadar, udah kode 1 lah, kode merah, udah nggak sadar. Posisi jalan buat ke atas ditutup karena one way arah bawah. Saya memutuskan jalan lewat alternatif. Pas lewat alternatif saya agak lupa ingat jalurnya tuh untuk tembus ke Grand Usunya. Saya lupa ingat. Pas di jalan Gmaps
masuk situ tuh emang rada-rada error. Kalau udah masuk situ tuh udah nggak ada sinyal. Saya ikutin aja pelang taman safari, alhamdulillahnya sampai di Grand Usunya. Sampai saya langsung ke rumah sakitnya, langsung masuk IGD, alhamdulillah langsung masuk ke IGD-nya, langsung ditanganin. Biasanya ditempuh cuman 20 menit, 30 menit ke RSPG, ini ditempuh 2 jam. Saya kan itu baru banget saya megang, baru hari keberapa gitu saya megang ambulan. Sedangkan saya udah ada di posisi yang terdesak kayak gitu. Udah tuh di jalannya si ibu yang samping saya yang nemenin pasien itu udah istighfar. Aduh, saya udah mikir gimana nanti, udah mikir negatif lah si pasien. Tapi alhamdulillahnya masih selamat. Nggak panik, cuman ada rasa bersalah lah. Yang harusnya bisa lurus, malah ngikutin Google Maps. Nilai yang bisa diambil lebih care kepada orang, peduli. Saya juga nitip pesan ke teman-teman untuk selalu memaksimalkan peran gitu ya, memaksimalkan peran. Terus mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita selalu jadi investasi atau ladang amal buat kita yang nantinya bisa membantu lagi ke kita. Karena ketika kita membantu orang, sesungguhnya bukan kita pure membantu orang, tapi kita sedang membantu diri kita sendiri gitu. Salam Aid itu lahir dari rahim jaringan Sekolah Alam Nusantara, di mana Sekolah Alam Senusantara membuat jejaring agar sama-sama saling bisa memaksimalkan peran, memaksimalkan kebutuhan, memaksimalkan potensi yang ada di beberapa daerah di Sekolah Alam Senusantara. Lalu setelah lahir Salam Aid, atas gagasan besar dari Bang Lendo Novo sebagai pendiri pertama Sekolah Alam pertama di Indonesia, beliau menginginkan ada sebuah entitas awalnya bernama Indonesian Aid, lalu mengkerucut ke Salam Aid sebagai metamorfosa atau penguatan salam tersebut, sekolah alam tersebut. Jadi sudah jelas Salam Aid di sini erat kaitannya dengan sekolah alam. Bahkan bisa jadi tidak bisa dipisahkan antara Salam Aid dan sekolah alam, karena di dalam Salam Aid sendiri ada sekolah alam. Dari impian tersebut mengkerucutlah pada gagasan merubah peradaban menuju peradaban rahmatan lil alamin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah ada pada zaman Rasulullah. Ke arah situ, dan kita lihat dari sekolah ke komunitas lalu ke peradaban. Nanti akan ada Flying Fox yang biasa ini Flying Fox untuk dewasa. Nanti juga belajar untuk anak-anak yang usianya lebih tinggi. Sebelum diajarkan ke anak-anak kan diajarkan dulu, kita belajar dulu. Sekolah alam itu kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh foundernya, almarhum Bang Lendo Novo, itu kita hadir bukan hanya untuk membangun sekolah, tetapi berkontribusi membangun peradaban. Artinya proses di
yang kita lakukan itu tidak cukup hanya proses yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dialektika akademika gitu ya, tapi harus kemudian memberi dampak terhadap perubahan peradaban begitu. Definisinya sebenarnya green dan peace ya. Green itu dalam konteks kita membangun tata ruang yang lebih ramah lingkungan dan perilaku hidup yang lebih ramah lingkungan. Peace itu memberi kedamaian. Yang paling sederhana adalah yang paling dasar dari kedamaian itu tidak menjadi beban buat orang lain. Yang paling tinggi adalah memberi manfaat kepada orang lain, gitu ya. Jadi kita mengambil porsi yang lebih tinggi untuk memberi manfaat kepada orang lain, tentu saja dengan sumber daya yang kita miliki, gitu ya. Kontribusi untuk membangun peradaban. Jadi pada konteks sekolah alam itu menyiapkan generasi masa datang yang akan berkontribusi terhadap peradaban masa depan yang green and peace gitu ya, yang hijau dan damai, membawa kedamaian gitu. Dalam konteks kontribusi masa kini itu kontribusi dalam peristiwa-peristiwa kemanusiaan, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi jangan heran kalau ke sekolah alam yang ada itu pasti di kepalanya itu kontribusi kepada masyarakat sekitar. Malam Korea, aduh. Ada demam. Oh. Warga Sedemo tuh agak mempan. Bapak ini berat badan 101. Satu. Nanti di screening BPJS itu Bapak masuk yang resiko tinggi loh. Lagi banyakin olahraga sih, Dok. Harus olahraga ya Bapak ya. Terus ini ngurangin ini makan karbohidrat, lemak-lemak ya, gorengan dan sebagainya ya. Siap. Karena sekarang BPJS lagi men-screening pasien-pasien supaya jadi lebih ke preventif. Preventif itu mencegah orang jadi sakit, jadi gula, hipertensi. Kita menyadari hari ini perihal edukasi masyarakat tentang kesehatan sangat minim sekali gitu. Jadi itu yang membuat gap antara masyarakat dan instansi kesehatan. Dan ternyata mereka tidak bisa mengakses akses tersebut yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan solusi berupa atau wadah yang memang klinik. Cita-citanya rumah sehat ini besar gitu. Mungkin sekarang prosesnya masih di tahap klinik, tapi memang mimpinya itu jadi seperti rumah sakit yang besar gitu, bentuknya, fungsinya. Cuma emang, nah ini prosesnya sekarang masih di tahap klinik dan harapannya beberapa tahun ke depan rumah sehat kita membesar bisa memfasilitasi masyarakat yang lebih luas. Ya Ibu, terima kasih sudah mengumpulkan sampah melalui Salam Aid, melalui Bank Sampah. Karena dengan ini Ibu juga sudah berkontribusi terhadap lingkungan jadi bersih. Satu itu, yang kedua Ibu bisa dapat pelayanan gratis kesehatan gitu. Jadi mangga dikumpulin sampah anorganiknya gitu ya, malah sekarang yang organik atau minyak bisa juga. Sampah ini kita lihat mungkin kalau ada jadi persoalan yang pelik ya di Indonesia gitu ya, di Bogor gitu, di berbagai daerah manapun. Dan kita lihat dari sudut pandang potensinya juga, ternyata sampah juga seharusnya bisa berpotensi gitu. Jadi tagline rumah sehat, dari sampah menjadi berkah gitu ya. Untuk kesehatan kita, harapannya melalui rumah sehat kita bisa memantik kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita, dengan harapannya kita bisa melibatkan semangat masyarakat untuk
jadinya tidak buang sampah, tapi sampah itu punya nilai gitu. Melalui klinik berbayar sampah atau rumah sehat, kita coba hadir untuk itu gitu. Ini kan rumah sehat sudah berjalan hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun, dan sehari 40-50 orang bisa kita layani, dan itu semuanya gratis gitu ya. Kemudian Allah datangkan sumbernya. Jadi tugas kita itu memberi. Terus memberi. Pertama memang ini saya mau bicara agak lebih makro ya. Cara bekerjanya Salam Aid itu saya ingin sampaikan ke teman-teman itu, pertama bekerja harus holistik ya, seluruh aspek dari sebuah peristiwa kebencanaan kita terlibat walaupun kecil. Kemudian upayakan ada sesuatu yang punya efek jangka panjang terhadap perubahan masyarakat. Dalam konteksnya di Bogor, peristiwa COVID gitu misalnya, saya sampaikan ke teman-teman itu, setelah berjalan ini sekitar setahun lebih itu, kita bersyukur bahwa kita berkontribusi terhadap proses COVID itu pada seluruh tahapan peristiwanya. Karena sebagian besar itu di ujung pada saat kemarin ramai gitu ya. Jadi semua kontribusi kita itu pada semua tahapan peristiwanya. Pada saat orang akan terpapar, ada proses edukasi. Pada saat terpapar ada swab, ada penjemputan, ada pengantaran. Pada saat membutuhkan donor, ada donor conference. Pada saat meninggal pun kita menyiapkan tim untuk melakukan pemulasaraan dan menyiapkan itunya peralatannya. Jadi makronya begitu tuh cara bekerjanya Salam Aid gitu. Saya kira memang kan kalau bicara skala itu yang dilakukan teman-teman dengan konteks masalahnya pasti masih kecil. Tapi pada sisi inspirasinya itu kita berupaya supaya apa yang kita lakukan itu punya inspirasi besar. Sehingga dengan inspirasi itu menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kita lakukan kecil tapi secara kumulatif dilakukan oleh banyak orang itu jadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini WSC kedatangan lagi makanan dari WMB Satwa dan Eldira Skincare yang hari ini akan kita distribusikan ke Kecamatan Bogor Timur dan ke tenaga kesehatan. Kegiatan yang dikeluarkan tentunya sejalan dengan masalah-masalah yang ada. Semisal isu pangan, kita ada program karitatif berupa Warung Seribu Cinta, lalu ada program hadiah, lalu hadiah itu paket sembako untuk keluarga-keluarga yang memang membutuhkan atau prasejahtera. Lalu ada gerai pangan gratis, di mana semua bisa jadi donatur atau pemberi, semua juga bisa jadi penerima. Jikalau membutuhkan bisa langsung ambil gitu. Nah kalau OSC itu masalah makan gitu ya. Jadi awalnya itu pada saat pandemi, kita lihat pandemi ini secara tidak langsung berdampak kepada ekonomi. Terutama pejuang-pejuang keluarga, pejuang jalanan yang harus keluar rumah dan berkorban lebih dari yang bekerja di rumah gitu, dengan resiko yang ada dan lain-lain. Kita berinisiasi menghadirkan solusi tadi, makanan berupa sepiring nasi dengan bisa diakses oleh masyarakat dengan Rp1.000. Minimal Rp1.000 atau minimal dengan sedekah, ya meskipun pada prakteknya nggak bayar juga nggak masalah gitu sebenarnya ya. Cuma harapannya 1.000 ini memantik atau kita mengedukasi masyarakat untuk berbagi terhadap sesama. Jadi sekalian memberi, sekalian berbagi juga. Kalau Warung Seribu Cinta, memang semua program gitu.
Warung Seribu Cinta mungkin yang awal gitu. Harapannya bisa dari hulu ke hilir atau farm to table gitu. Jadi dari kebun ke meja makan. Ada berapa pasien? 29. Pada sisi yang lain kita berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih ramah terhadap lingkungan, damai, hidup berdampingan gitu ya. Itu yang kita bayangkan di masa depan gitu ya. Dan Salam Aid mimpinya itu membantu teman-teman di setiap sekolah alam menuju masyarakat baru itu. Sahabat baik, ini ada Rumah Sakit Putra, rumah sakit yang ambruk dampak dari gempa Sulawesi Barat Mamuju. Nah, di sini juga menurut warga sekitar di sini juga cukup banyak korban karena ada juga pasien-pasien yang sedang dirawat. Ya, mudah-mudahan pasien-pasien yang ada di sini ya Allah diberikan husnul khotimah. Pada akhirnya nanti Salam Aid itu akan semakin terkristalisasi sebagai sebuah model ya. Terkristalisasi yang di bayangan kita itu pemberdaya masyarakat gitu ya, karena ujung peradaban kan masyarakat yang berdaya gitu ya. Jadi ujungnya akan ke sana. Maka tugas kita memang membangun model ya. Ini Bogor ini jadi model. Setelah modelnya dapat, multiplikasinya semoga akan jauh lebih mudah gitu. Karena kita disatukan oleh spirit yang sama gitu. Harapan besarnya Salam Aid bisa jadi pemecah solusi dan semua bisa berperan di sini. Yang punya tenaga bisa jadi relawan, yang punya rezeki berlebih bisa jadi sahabat baik untuk relawan agar bisa sama-sama menopang kebutuhan masyarakat prasejahtera atau sahabat-sahabat pemetik manfaat.